Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Siapa yang tak tahu dengan negara Jepang? Negara yang terkenal dengan beberapa aspek industri manufakturnya ini, banyak menciptakan produk yang menguasai pasar kendaraan dunia, seperti Honda, Suzuki, Toyota, dan lain-lainnya. Tak hanya terkenal dengan industri manufakturnya, negara Jepang juga terkenal dengan industri animasinya. Banyak anime terkenal tercipta dari negara tersebut, seperti anime Legend Naruto, One Piece, hingga Doraemon. Tapi kalian pasti tak pernah berpikir bagaimana sejarah Jepang bisa berdiri dan bangkit dari keterpurukan pasca Perang Dunia II, yang sebagian negaranya hancur karena serangan bom nuklir. Mula-mula, bangsa Jepang menjadi terkenal karena sebagai bangsa Asia pertama yang sanggup meniru bangsa-bangsa Eropa dalam perkembangan industri. Jepang juga merupakan bangsa Asia pertama yang dalam permulaan abad ke-20 telah mampu menghadapi bangsa Eropa dalam perang dengan menggunakan alat-alat dan senjata hasil teknologi modern. Terbukti mengalahkan Rusia dalam perang Rusia-Jepang, dan sebelumnya telah mengalahkan Cina dalam perang Cina-Jepang I. Dengan kemenangan-kemenangan yang diraihnya, tidak membuat Jepang menjadi puas dengan apa yang dicapainya. Akan tetapi, justru sebaliknya membuat Jepang semakin agresif. Hal ini bisa kita ikuti tindakan Jepang selanjutnya. Baik Jepang ikut terjun Perang Dunia I maupun kegiatan-kegiatan Jepang sesudahnya. Bahkan lebih jauhnya, Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Adanya cita-cita inilah yang menyeret Jepang dalam Perang Dunia II dan mengakibatkan hancurnya Jepang. Setelah hancur dalam Perang Dunia II, dalam waktu yang relatif singkat, Jepang telah bangkit menjadi negara industri yang maju, melebihi sebelum perang. Hingga dewasa ini, Jepang menjadi negara industri besar di dunia yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Berdirinya negara Jepang melewati 3 masa, yaitu masa kuno, masa restorasi Meiji, dan masa sesudah Perang Dunia II. Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki dalam tahun 712, dan kitab Nihongi atau Nihon Shoki dalam tahun 720. Di dalam kitab Nihongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari Dewa Amaterasu Omokami, yaitu Dewa Matahari. Amaterasu Omikami mewariskan kepada cucunya yakni Ninigi, dan dari Ninigi tahta diserahkan kepada cicitnya yakni Jimmu sebagai kaisar pertama. Bersamaan dengan penyerahan tahta kekaisaran, Ninigi juga menyerahkan 3 pusaka kepada Jimmu Tenno sebagai lambang kekuasaan atau pusaka kaisar yang berupa kalung batu permata, pedang, dan cermin. Selanjutnya, semua kaisar di Jepang menganggap dirinya keturunan Amaterasu Amikami. Oleh karena itu, maka kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam negara tidak boleh dikecam. Kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sampai tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan. Di antaranya, keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira, dan keluarga Minamoto. Di antara keluarga itu, pada mulanya yang besar pengaruhnya adalah keluarga Fujiwara. Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan shogunate. Sebab secara resmi, pada tahun 1192, Yoritomo mengangkat diri sebagai Seitai Shogun yang berarti Generalissimo penakluk suku liar timur. Dengan demikian muncullah dual government di Jepang. Pemerintahan sipil yang berkedudukan di Kyoto di bawah pimpinan kaisar. Yang kedua, pemerintahan militer yang berkedudukan di Kamamura dengan shogun sebagai kepala pemerintahan. Jepang di bawah pemerintahan keluarga Ashikaga memasuki masa kegelapan dan baru berakhir dengan tampilnya 3 pimpinan militer Jepang, yakni Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi, dan Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa lah yang mengorganisir kembali pemerintahan shogunate. Ia mengangkat dirinya sebagai shogun pada tahun 1603, sehingga dialah merupakan puncak pimpinan dari semua kaum feudal militer. Sedangkan sikapnya terhadap kaisar sama seperti masa Yoritomo, di mana kaisar tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Lalu, pada masa politik isolasi, sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603.
Pada saat itu, Ieyasu yang telah berhasil menyatukan seluruh Jepang membangun kekaisarannya di Edo, sekarang dikenal dengan Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Latar belakang dari lahirnya politik isolasi ini, banyak misionaris Kristen yang datang menyebarkan agama Kristen. Berkembangnya agama Kristen akan menjadi mimpi buruk bagi kekaisaran. Oleh sebab itu, kaisar mengambil langkah untuk tidak berhubungan dengan negara asing, kecuali dengan pedagang-pedagang Belanda yang dinilai menguntungkan. Itu pun hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima, Nagasaki. Politik isolasi ini bertahan lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1853. Commodore Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 4 buah kapalnya memaksa Jepang untuk membuka diri kembali terhadap dunia luar. Lalu pada masa restorasi Meiji Perang Dunia II, masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersifat feudal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun meletakkan jabatannya dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada Kaisar. 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal 3 Februari 1867, kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad lamanya. Secara resmi, Mutsuhito atau Kaisar Meiji memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Meiji Tenno memindahkan pusat pemerintahnya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti ibu kota di timur. Selanjutnya, sejak 1868 dimulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Dengan demikian, inti Restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa kepada kaisar dan modernisasi. Restorasi Meiji memberi dampak besar bagi Jepang dalam bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan politik. Dalam bidang ekonomi, dampak dari Restorasi Meiji ialah negara Jepang dapat menguasai pasar Asia pada abad 19 Masehi, bahkan menjadi saingan berat bagi Amerika Serikat dan Eropa. Restorasi Meiji juga merubah negara Jepang yang tadinya merupakan negara agraris menjadi negara industri. Dalam bidang pendidikan, dampak dari Restorasi Meiji adalah negara Jepang menjadi negara Asia pertama yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor Asia dalam memajukan bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan ke arah negara modern. Selain itu, dalam bidang militer, Jepang juga menjadi semakin gemilang karena memiliki angkatan perang yang kuat, disiplin, taat, dan berani. Dalam bidang politik, tentunya sangat berpengaruh karena dengan Restorasi Meiji maka politik isolasi dihapuskan. Pada masa Meiji ini, kita dapat melihat dengan jelas mengenai kedudukan dan fungsi kaisar. Dalam konstitusi ternyata, kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan. Yang kedua, real power atau kekuasaan real, dijalankan badan-badan pemerintahan atas nama kaisar. Yang ketiga, kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Masa pemerintahan Kaisar Hirohito inilah yang menyeret Jepang ke dalam Perang Dunia II. Sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakko Ichi-u, yaitu dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Memang dalam konstitusi Kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1889 yang berlaku sampai Perang Dunia II, antara lain menyebutkan bahwa Dai Nippon Teikoku, negara Kekaisaran Jepang Raya, dikuasai oleh kaisar. Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan Inggris. Setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbor. Dengan demikian, sejak Meiji Tenno hingga Perang Dunia II, pemerintahan berada di tangan kaisar. Perang Dunia II telah membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1945,
Piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintahan Jepang dan sekutu. Sejak inilah secara resmi juga dimulailah masa pendudukan Jepang oleh sekutu. Berdasarkan konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei 1947, dinyatakan bahwa kaisar bagi masyarakat Jepang adalah lambang negara dan kesatuan rakyat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Menurut konstitusi baru, tugas kaisar ialah 1. Melantik Perdana Menteri yang telah ditunjuk atau dipilih oleh Diet atau Parlemen Jepang, melantik Ketua Mahkamah Agung, mengumumkan undang-undang dan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan negara lain, memanggil Diet untuk bersidang dan menganugerahkan penghargaan atas saran dan persetujuan kabinet. Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989, kemudian digantikan oleh putra mahkotanya sebagai kaisar baru, yakni Akihito. Dengan demikian terjadi pergantian era, yakni dari era Showa menjadi era Heisei, yang berarti era perdamaian. Oleh karena itu, tidak heran apabila 3 jam setelah Kaisar Hirohito meninggal, maka diadakan acara Genjito Soke Nogi, yakni upacara penyerahan tahta suci pada Kaisar baru Akihito, tanggal 7 Januari 1989. Sebab 3 harta suci itu harus diserahkan kepada pergantian tanpa adanya waktu putus. Dengan demikian, sejak 7 Januari 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan Kaisar Akihito dengan nama era Heian. Namun, pelantikan Kaisar Akihito sebagai Kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 November 1990. Dalam acara penobatan Kaisar Akihito, hadir 37 presiden, 11 perdana menteri, dan 20 raja dari seluruh dunia. Nah, itu tadi sedikit sejarah singkat berdirinya negara Jepang, negara yang memiliki kemajuan pesat di kawasan Asia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.